Selamat siang, saudara-saudari, rekan-rekan guru dan hamba Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan 389, Allah bentengku yang teguh. 387. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah. Tetapi ada yang tolong, ialah yang diutus Bapa. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Ya Panglimaku yang menang. Sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Rohnya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteruk, namun firman Allah kerajaannya kekal. Ayat pertama kita ulang satu kali. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh, menjadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus meliharaku. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Kata jemaat dapat diganti dengan kata gereja. Matius 16, 18 dan 19. Kita akan membaca dengan bersama-sama secara serentak. Demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus
yang bukan hanya menjadi juru selamat orang-orang yang dipilih pada zaman dahulu kala, tetapi juga sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mendirikan gerejanya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kami hari ini mau kembali merenungkan firman-Mu, mohon Roh-Mu menolongi kami supaya kami bukan hanya faham tapi juga dapat mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku dan pengajar pewarta firman untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar Bapa, kami orang yang terbatas dan berdosa. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kalau kita masih ingat ya pelajaran kita tentang teologia masa kini. Teologia masa kini yang disebut dengan teologia kontemporer ya. Nah, masa kini itu bukan berarti lebih baik daripada masa dulu. Ya, justru kalau masa kini ya menurut pandangan Alkitab itu semakin hari semakin jahat. Ini dunia ya. Nah, kalau kita lihat ya pembacaan kita tadi bahwa Yesus berjanji ya kepada Petrus bahwa engkau Petrus ya, bahasa aslinya Petrus itu adalah batu kecil. Artinya apa? Batu kecil dan engkau adalah Petrus, engkau batu kecil dan di atas gunung batu. Nah, ini kata yang berbeda, bukan lagi Petrus, tetapi apa itu? Petra, ya, yaitu gunung batu. Ya, kalau kita pernah membuat rumah dan kalau kita punya uang, kita membeli granit, itu adalah lantai yang paling mahal, granit ya. Nah, granit itu harus dipotong dengan pisau dan diangkut ya dengan alat berat, karena memang berat ya. Kadang-kadang granit itu ya di dalamnya mengandung radioaktif. Ya, seperti Gunung Sinai itu bukan gunung tanah, tapi gunung granit. Nah, kita lihat ya di atas gunung batu ini, di atas Yesus, ya Yesus sendiri akan mendirikan ya gerejanya. Ya, kenapa penerjemah dulu menggunakan kata jemaat? Karena meminjam dari ya agama yang sudah ada di Indonesia. Karena mereka bertemu di hari Jumat. Ya, kalau kamu pergi ya ke Pontianak, ya disebut GKKB Jemaat Parit Baru. Padahal kata jemaat itu asalnya adalah bahasa asli Yunani adalah ekklesia. Ek itu keluar, ya. Klesia dipanggil keluar. Nah, kemudian para pengabar Injil dari Eropa yang datang ke Indonesia, ya orang-orang Portugis, mereka menerjemahkan kata ekklesia ke dalam bahasa Indonesia secara transliterasi dengan kata apa? Gereja. Gereja. Nah, gereja itu dipanggil keluar dari dosa untuk bagaimana? Dipindahkan ke dalam kerajaan Allah yang disebut dengan apa? Gereja. Jadi Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya melalui Injilnya dan dikatakan di sini alam maut, kematian tidak akan menguasainya. Kenapa begitu? Karena semua manusia sekarang dikuasai oleh kematian. Dan manusia yang mati tanpa ya dipanggil keluar dari dosa, mereka pasti ya masuk ke dalam kematian yang kekal, yaitu danau api. Nah, sekarang untuk membebaskan dunia dari belenggu dosa dan neraka, ayat 19, kepadamu Petrus ya, kuberikan kunci ya, kunci kerajaan sorga. Itu artinya apa? Nanti diselewengkan oleh gereja yang namanya gereja Roma Katolik. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Artinya kalau kamu memberitakan Injil, kalau orang percaya Yesus, perjanjian itu dengan Allah langsung diikat ya, di mana Allah mengangkat orang yang percaya Yesus sebagai anak-anaknya. Tetapi apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan juga terlepas di sorga. Artinya begini, kalau kita mengabarkan Injil, orang nggak mau percaya Yesus, sampai dia mati tetap nggak mau percaya Yesus, artinya dia tidak punya perjanjian dengan Allah. Artinya kalau dia mati, dia akan ditangkap dan dilemparkan oleh malaikat-malaikat ke dalam neraka. Nah, jadi di sini Yesus berjanji mendirikan gerejanya itu sudah dilaksanakan sejak bagaimana? Dia naik ke sorga. Tapi sebelum gereja itu didirikan oleh Yesus melalui Injil ya, apa yang terjadi? Murid-murid disuruh tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak tahu berapa hari mereka harus
menantikan janji Bapa mengutus Roh Kudus melalui Yesus, tapi mereka berdoa di ruang atas yang mereka pinjam. Ada 120 orang percaya di situ berdoa, tetapi pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga, karena Yesus itu mati di hari Paskah, dia naik ke sorga itu 40 hari setelah Paskah. Jadi 10 hari kemudian itu hari raya Pentakosta. Panen. Hari raya apa? Panen. Jadi Roh Kudus diturunkan waktu mereka di ruang atas sedang bersekutu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada deru angin, semua merasakannya. Kemudian ada suara, kemudian ada lidah-lidah api turun ke atas orang percaya di situ, termasuk siapa itu? Maria. Terakhir kali Alkitab menyebut Maria. Terakhir kali di Alkitab ya disebut Maria. Kemudian ada juga yaitu saudara-saudara tiri Yesus seperti Yakobus dan yang lain-lain. Mereka dipenuhi Roh Kudus, tentu saja yang memimpin mereka di situ siapa? Petrus. Nah, Petrus akhirnya ya dengan semua murid itu, karena itu hari raya Pentakosta, begitu banyak orang di Yerusalem itu berkumpul. Kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 2, itu orang Yerusalem yang datang itu, ya kalau kita lihat penduduk Yerusalem kalau bukan hari raya Paskah Pentakosta itu sedikit. Hanya seperti Parit Baru ini. Ya, beberapa puluh ribu jiwa. Tetapi pada saat Paskah, sampai Pilatus, Herodes harus datang ke Yerusalem menjaga keamanan. Karena kalau dihitung ya oleh Josephus, ahli sejarah, itu dari domba saja yang mereka sembelih pada saat Paskah berapa jumlahnya? Menurut Josephus ya, ini bukan taksiran yang pas betul. Ada 27.000 ekor domba Paskah yang disembelih. Kalau 27.000 domba yang disembelih, satu domba mewakili 10 orang, itu minimal ya hampir 500.000 orang yang datang ke kota Yerusalem yang kecil, yang kecil. Sehingga apa yang terjadi? Jadi waktu orang datang ke kota Yerusalem, kalau kamu baca di Kisah Rasul pasal 2, itu dari 15 daerah. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpencar ke seluruh dunia, bahkan ada datang dari Afrika, Arab, Libya, dan sebagainya. Mereka bisa bahasa lokal. Dan pada saat itulah para murid yang menerima yang namanya janji Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mujizat yang pertama yang mereka lakukan adalah bahasa asing tanpa perlu belajar. Langsung mereka bercerita tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus itu tidak ada dosa, tapi dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Karena orang Yahudi itu selalu menanti Mesiasnya datang. Langsung ya mereka mendapatkan raja yang bagaimana? Maha kuasa, langsung menguasai dunia, membebaskan mereka dari Roma. Tapi Alkitab menjanjikan bahwa Mesias datang pertama kali sebagai budak. Sebagai apa? Budak. Ya, dari yang tempat paling tinggi ke tempat yang paling rendah, dari yang paling kaya menjadi paling miskin. Itu janji di Perjanjian Lama. Orang Yahudi tidak mau menerima kenyataan seperti itu. Sehingga mereka bagaimana? Banyak yang tidak percaya Yesus, sehingga waktu Yesus bangkit pun ya ada hoax yang disebar ya oleh pemimpin agama TAI. Nah, kalau hoax itu terus ya disampaikan itu menjadi sebuah kebenaran palsu. Contohnya di Indonesia apa hoaxnya? Yang terus disebar oleh pemerintahan Soeharto. Akhirnya orang tahu ketika Soeharto sudah tumbang, bukan peristiwa sebenarnya seperti itu. Dikatakan ya bahwa Soeharto yang memimpin serangan 11 Maret. Padahal siapa yang memimpin? Dari sejarah. Ya, semua ini di sini banyak sarjana kan. Siapa yang memimpin serangan 11 Maret? Di zamannya Soeharto itu disebut dia loh pahlawannya. Tapi setelah dia mati, dibuka lagi arsip, yang memimpin itu bukan Soeharto. Soeharto itu pangkatnya kolonel, rendah sekali. Di atasnya masih banyak jenderal-jenderal. Siapa yang memimpin? Nggak ada yang tahu. Bukan. Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang ke-9. Orang yang masih hidup waktu Soeharto sudah mati, kemudian orang wawancarai dia, memang betul. Dia karena Raja Jogja. Raja apa? Raja Jogja.
Jadi hoax kalau terus dibilang ini orang terima. Kalau kamu baca ya di Injil Matius 27, hoaxnya apa? Oh, Yesus sudah mati. Dia tidak bangkit, mayatnya dicuri, apa? Termasuk Rasul Paulus percaya dengan berita itu. Yesus nggak bangkit. Jadi para murid yang memberitakan Yesus bangkit, wah, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nanti kita akan belajar ya sejarah gereja dari ayat ini. Nah, kita sudah belajar ya bagaimana iblis berusaha merusak gereja dengan pertama-tama bagaimana merusak Alkitab. Apa? Alkitab. Kalau Alkitab ini sudah rusak, tidak ada terjemahan yang murni, Allah tidak pelihara Alkitab dalam bahasa asli, maka kita nggak perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Paham ya? Tuhan Yesus ya, dia datang ke bumi bukan meniadakan perjanjian lama, tapi dia menggenapi semua yang ada di perjanjian lama, dan dia berjanji ya bahwa dia akan memelihara firman-Nya. Seperti yang kita baca dalam kitab Ulangan ya, pasal 4, dan juga di dalam kitab Wahyu, mari kita buka 22 ya, ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang sudah ditulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya, warisannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang sudah ditulis di dalam kitab ini. Jadi iblis ya, kalau kamu baca di diktat ini, apa yang dilakukan? Menambah firman-Nya, mengurangi firman-Nya, dan menyelewengkan firman-Nya. 3 hal ya. Sudah kita baca di kitab Kejadian pasal 3, siapa yang pertama ya, meragukan firman Allah? Iblis. Iblis mengatakan kepada Hawa, bukankah pohon pengetahuan baik dan jahat ini bagaimana? Termasuk buah-buah yang lain nggak boleh kamu makan. Tapi Hawa menambahi, ya, oh itu memang nggak boleh makan, tapi banyak buah yang boleh kami makan. Tetapi pohon ini bukan hanya tidak boleh makan, tidak boleh juga kami raba. Apa? Kami raba. Dia menambahi firman Tuhan. Nah setelah itu kalau kita lihat ya, manusia jatuh dalam dosa karena bagaimana? Ya, tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sejarah gereja, siapa yang menambahi firman Tuhan? Yaitu gereja Roma Katolik. Di antara perjanjian lama, perjanjian baru, ada kitab yang namanya Deuterokanonika. Jadi Alkitab Roma Katolik bukan 6 buku, tapi berapa buku? Deuterokanonika itu ada berapa buku? Ada 14. Ada berapa? Jadi totalnya 80 buku. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita lihat ya, Alkitab jangan ditambah, jangan dikurang, jangan didistorsi. Seperti yang didistorsi apa? Termasuk yang pernah saya saksikan tentang api penyucian. Api atau purgatori. Ya, di dalam bahasa aslinya tidak ada istilah purgatori, tetapi di dalam Alkitab yang diterjemahkan oleh Hieronymus ataupun Jerome, itu kata itu ada, yang mereka terjemahkan sebagai apa? Api penyucian. Ya, sudah saya jelaskan, di antara sorga dan neraka ada tempat tengah-tengah namanya purgatori. Jadi mereka mengatakan kalau orang sudah masuk menjadi anggota gereja Katolik, sudah dibaptis dan sebagainya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan Alkitab, dia masih suka judi, dia suka melakukan dosa, berbohong dan lain-lain. Kalau dia mati karena dia sudah anggota gereja, dia tidak masuk ke neraka, tapi dia tidak cukup untuk masuk surga. Jadi mereka menciptakan itu ya, satu tempat yang namanya purgatori. Jadi mereka juga menciptakan satu teori bahwa masuk surga perlu ada rekening bank. Apa rekening? Nah, rekening bank itu adalah kalau para orang kudus, ya santo-santo, santa-santa gereja Roma Katolik, mereka masuk surga, mereka kelebihan amal. Kelebihan apa? Amal. Sehingga waktu mereka masuk surga, ada balance-nya, ada apa? Padahal kita mengatakan orang bisa masuk surga karena apa? Darahnya Yesus, apa?
perbuatan baik manusia nggak ada kontribusinya. Itu yang dibikin oleh gereja Roma Katolik. Nanti saya jelaskan mengapa gereja Roma Katolik itu ada eksistensinya. Bahkan sekarang organisasi paling besar di dunia adalah gereja Roma Katolik. Mereka punya berapa pastor? Ada 200.000 pastor gereja Roma Katolik. Nah, kalau kita lihat waktu ya gereja mulai berdiri, gereja itu sudah saya katakan ada 5 tempat ya. Berapa tempat? Yang pertama mana? Yerusalem, ya kan? Kisah Rasul 2. Kemudian setelah itu ada Kisah Rasul 13, Antioquia di Syria. Kisah Rasul 13. Jadi 2 gereja ini bagus ya. Di Antioquia Syria bagus, di Yerusalem bagus. Kemudian berkembang lagi, ada gereja-gereja di Mesir. Sampai sekarang masih banyak gereja di Mesir loh. Gereja Ortodok Mesir di kota Alexandria. Nah, disitulah banyak ya ajaran-ajaran palsu muncul di kota Alexandria. Ya, karena mereka menafsirkan Alkitab itu seperti menafsirkan mimpi dengan cara alegori. Kalau yang ada di Antioquia Syria itu menafsirkan Alkitab secara literal. Setelah itu di mana lagi? Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Asia, Efesus. Efesus. Ya, gereja-gereja di Asia. Yang terakhir, gereja di barat. Gereja di Roma. Gereja di mana? Roma. Jadi kalau kamu baca kisah para rasul, ya sejak Yesus naik ke sorga, para murid sudah memberitakan Injil, apa yang terjadi? Iblis, dia berusaha menghancurkan gereja dengan cara melakukan, apa yang iblis bisa lakukan untuk menghancurkan hidup manusia? 2 hal saja. Dia berbohong, dia membunuh. Berbohong dan membunuh. Ya, seperti jadi kalau kita belajar ya dari kisah para rasul, iblis pertama-tama ingin ya bahwa gereja-gereja itu kalau bisa hancur. Caranya apa? Dia melakukan yang namanya penganiayaan. Jadi begitu banyak orang percaya Yesus yang dibunuh. Pertama yang membunuh orang-orang Kristen itu orang-orang Yahudi. Ya, kalau kamu baca di Kisah Rasul pasal 7 itu martir pertama itu yang bernama Stefanus. Kemudian rasul pertama yang mati namanya adalah siapa? Yakobus, abang dari Yohanes putra Zebedius. Nah, kalau kita melihat ya sejarah gereja dan sejarah dunia sebenarnya adalah satu loh. Tidak ada yang namanya sejarah dunia dan sejarah gereja. Nah, kalau kita lihat ya di kalender kita ada bulan yang namanya bulan Juli. Bulan apa? Juli. Juli itu sebelumnya bulan Juli itu ada, tidak ada yang namanya bulan Juli. Kenapa ada bulan Juli? Karena ada kaisar yang bernama Kaisar Julius. Dia mau namanya terus diingat orang, caranya bagaimana? Yaitu namanya masuk menjadi nama bulan. Nama apa? Ya, bulan. Juli itu bulan keberapa? 7. Sebenarnya bulan 7 awalnya bukan bulan Juli, bulan September. Bulan apa? September. September itu artinya bulan 7. Oktober bulan berapa? 8 kan? Kok sekarang Oktober menjadi bulan 10? Okta itu 8. Tapi banyak orang lahir bulan 10 namanya Okta. Sebenarnya salah. Jadi mulai disisipkan nama Juli. Setelah Juli itu disisipkan lagi nama kaisar berikutnya waktu Yesus lahir. Siapa kaisar yang memerintah waktu Yesus lahir? Kaisar apa? Ya, Agustus. Jadi kamu begitu melihat kalender, kamu tahu sejarah dunia ini sebenarnya adalah sejarahnya Alkitab. Tapi orang banyak belajar sejarah dunia, tidak belajar sejarah Alkitab. Itu yang menjadi kefatalan. Nah, kalau kita lihat ya Kaisar Agustus waktu Yesus lahir. Waktu Yesus mati, kaisar apa? Ya kan? Kaisar itu begitu terkenal lu zaman dulu lu. Kalau ketemu kaisar fotonya harus disembah lu. Kalau nggak disembah bagaimana? Bisa dipenggal kepalanya. Ya seperti zaman Jepang. Kalau masuk ruangan ada foto kaisar, kamu nggak sembah, kamu bisa diplasa. Kaisar waktu Yesus disalib namanya Kaisar Tiberius. Siapa? Nah, Tiberius. Makanya diabadikan menjadi nama dari
danau. Ya, selalu begitu ya, orang yang kalau punya jabatan tinggi ya namanya mau masuk jadi jalan lah, jadi apa ya, semua orang sebenarnya gila hormat apa? Ya, banyak nama-nama jalan di Indonesia tuh nama pakai orang-orang yang kita nggak tahu. Ya kan? Nah, padahal nama-nama itu seperti nama Ahmad Yani, itu kan orang yang terbunuh, bagaimana? Ya, orang yang terbunuh dan sebagainya. Nah, kita lihat ya. Jadi waktu Yesus sudah naik ke sorga, begitu banyak kaisar itu menganiaya orang percaya. Kenapa orang percaya itu mau dianiaya? Karena begini loh, orang Kristen tidak mau menyebut kaisar sebagai Tuhan. Sebagai apa? Jadi begitu percaya Yesus, mereka berani mati. Kenapa? Kalau menyebut kaisar itu sebagai Tuhan, mereka menyangkal Yesus. Orang Kristen hanya tahu Yesus adalah Tuhan, kaisar adalah manusia. Jadi begitu banyak orang Kristen itu mati, dibakar dengan api, kemudian dijadikan umpan di pertandingan gladiator, ya, dimakan singa dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi iblis terus ya membunuh orang Kristen. Bahkan ada seorang sejarawan gereja mengatakan gereja itu tumbuh karena apa? Disiram dengan darah para martir. Ya seperti kalau kamu baca Keluaran pasal 1, kenapa orang Israel itu semakin ditindas, semakin berkembang. Itu gereja loh. Ya, gereja sejarahnya di Asia seperti di Tiongkok. Di Tiongkok itu waktu ya komunis mengambil alih ya, pemerintahan di Tiongkok, semua misionari diusir dari Tiongkok. Nggak ada lagi ya kebebasan gereja yang boleh berdiri secara resmi. Nah, orang pikir, wah Tiongkok ini ya di tangan komunis pasti gereja mati. Tapi justru begitu Deng Xiaoping ya membuka Tiongkok tahun 78, apa yang terjadi? Ternyata di waktu dilakukan survei, gereja-gereja di Tiongkok bertumbuh lebih kencang daripada gereja yang aman-aman saja di Taiwan. Di mana? Di Taiwan. Sehingga orang komunis itu, dia mau menutup gereja, sudah nggak bisa lagi. Jumlah orang Kristen di Tiongkok sudah terlalu banyak untuk dibasmi. Sudah lebih dari 50 juta. Gimana mau basmi 50 juta penduduk, kan nggak bisa lagi. Nah, iblis, kita lihat ya, terus ya melalui kaisar-kaisar dari Roma mencoba menutup gereja dengan membunuh orang Kristen, termasuk ya Caligula dan seterusnya ya, Titus kalau kamu belajar sejarah gereja. Tidak berhasil. Nah, sekarang iblis menggunakan strategi baru. Gereja tidak bisa dibasmi dengan cara kekerasan. Sekarang iblis ya menggunakan yang namanya sistem menyusup ke dalam gereja. Maka poin yang pertama, Alkitab diselewengkan. B, berhala masuk dalam gereja. Berhala apa? Masuk dalam gereja. Sekarang juga berhala masuk dalam gereja dalam bentuk apa? Entertainment. Apa? Di gereja itu kamu lihat sekarang ada lampunya, ada diskonya, ada bandnya ya. Kalau boleh undang yang namanya Lady Gaga nyanyi di situ. PDD nyanyi di situ. Ya, saya dengar anak-anak Immanuel bilang ya, kenapa ada P5? Untuk PDD mereka bilang. Gereja sekarang seperti itu. Ya, pendetanya melawak, nggak mengajar firman. Banyak artisnya dan sebagainya. Jadi gereja sekarang rusak serusak-rusaknya. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya, Tuhan memang ya mengatakan waktu Yesus datang kedua kali, ada nggak orang beriman di bumi yang sungguh-sungguh percaya firman? Semakin dekat dengan kedatangan Yesus, semakin sedikit ya orang yang setia kepada firman. Ya orang berusaha menciptakan brandnya sendiri. Dia anggap, oh ini benar, dia jalankan. Dia anggap ini benar, dia jalankan. Ya, saya kemarin kaget juga ya, waktu menerima sebuah berita. Kalau nggak salah hari ini ya, Sabtu, satu gereja menhabiskan pendeta. Satu gereja lain lagi mereka berkumpul. Mereka mengatakan satu acaranya adalah memberkati ya satu pasangan calon wali kota Pontianak. Gereja juga dimasukkan ke dalam dunia apa? Politik. Itulah pendeta zaman sekarang. Kayaknya pelayanan tuh nggak ada kerjaannya. Padahal di gereja begitu banyak kerjaan. Kita nggak ada waktu loh untuk mengerjakan yang lain. Nah, kalau kita lihat ya, begitu setan sudah gagal, ya begitu banyak kaisar, membunuh begitu banyak orang Kristen, dan kalau kamu ke Roma, di kota Roma itu ada yang namanya katakom. Kata apa? Jadi kuburannya itu di bawah tanah. Di mana? Jadi orang Kristen itu dikubur di bawah tanah loh, sampai 7 lapis loh.
Saya memang belum pernah ke situ. Nah, Yunis, putri sulung saya pernah ke situ. Dia tunjukkan ya katakomnya. Jadi di bawah tanah ada ya lapis-lapisan bangunan, di dalamnya begitu banyak ya. Itu bagaimana kuburan orang percaya. Ya. Simbol orang Kristen zaman itu adalah ini ikan. Ya, ikonnya. Ikan. Bahasa Yunaninya iktus. Kalau diuraikan, Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Itu simbol mereka. Jadi sudah gagal, iblis menggunakan strategi yang lain. Tiba-tiba, ya pada tahun, gampang ingat sih, 313. Tahun berapa? 313. Ada seorang kaisar yang menjadi orang Kristen. Namanya Kaisar Konstantin. Kaisar apa? Ya, Konstantin. Namanya dulu juga menjadi kota di Turki, yang sekarang namanya kota Ankara. Kota apa? Ya, ibu kotanya. Ya, dulu itu kota itu bukan namanya Istanbul, bukan kota Ankara, tapi kota Konstantin. Nah, dia menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Dia mengatakan sekarang agama Roma, kerajaannya adalah Katolik. Katolik. Sehingga pusatnya gereja sekarang ada di Roma. Jadi kalau kamu lihat gereja, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, terus ada di Efesus, ya sekarang yang menjadi Ortodok Timur, Ortodok apa? Nah, Timur ya, yang berbahasa Yunani. Sekarang di Roma. Nah, ini yang menjadi masalah. Di Roma itu waktu dia menasionalisasi agama Kristen, banyak orang yang tidak percaya masuk ke dalam gereja. Mendapatkan benefit. Mendapatkan apa? Benefit. Sehingga tradisi-tradisi mereka yang menyembah berhala mulai masuk ke dalam gereja. Mulai apa? Masuk dalam gereja. Nah, sekarang saya tanya kalian. Paus itu sudah sekian banyak, sampai Paus yang kemarin datang ke Indonesia. Saya tanya kalian, Paus zaman dulu punya istri nggak? Kapan Paus itu nggak punya istri? Kalau kamu lihat sejarah, pertama Paus itu punya istri loh. Kenapa nggak punya istri? Karena gereja sudah punya banyak aset. Jadi gereja itu mengatakan, oh kalau Paus punya istri, punya anak, nanti aset ini diwariskan kepada anak cucunya. Jadi begini caranya, kita bilang sama gereja, Paus nggak boleh nikah. Makanya waktu itu timbullah begitu banyak yang namanya ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Termasuk satu, ya, Paus tidak menikah. Kemudian dikatakan kalau tidak menikah lebih suci daripada orang yang menikah. Ternyata terbalik. Kalau sekarang kamu lihat ya, kasus-kasus pelecehan seksual justru banyak terjadi di gereja Roma Katolik. Kamu periksa yang terjadi di Australia saja, tidak usah di Amerika. Itu begitu banyak pastor-pastor melecehkan orang-orang di dalam gereja. Nah, kemudian kita lihat ya, mereka juga mendirikan yang banyaknya namanya biara apa? Biara. Ada biara untuk pastor, ada biara untuk suster. Dikatakan hidup ya membujang itu lebih suci daripada hidup berkeluarga. Kemudian mereka juga mulai meragukan Alkitab, tidak boleh lagi ya percaya Yesus. Kalau percaya Yesus belum tentu kamu masuk surga, harus ditambah dengan tadi ya apa? Perbuatan baik. Siapa yang berbuat paling baik, mereka akan bikin kanon ya. Dan mereka akan nobatkan dengan gelar Santo dan Santa. Ya, Santo dan Santa. Jadi kalau kita lihat Alkitab ya, kalau kamu baca ya dalam kitab manapun, Efesus, begitu kita percaya Yesus di hadapan Tuhan, kita ini sudah Santo dan Santa. Orang-orang kudus. Paham gak? Langsung bagaimana? Kita lahir baru. Ya, nggak perlu dikuduskan, dikanonkan oleh gereja. Jadi Santo, Santa itu dikatakan kalau mereka mati, kelebihan amal. Jadi amal mereka itu ditabung di bank surga. Dan siapa yang bisa menggunakan tabungan itu, saldo itu? Gereja Roma Katolik. Jadi mereka, gereja Roma Katolik mulai menjual yang namanya tiket pengampunan dosa. Tiket apa? Jadi barang siapa yang punya keluarga yang mati, dia itu ya kita rasa tidak bisa langsung masuk surga karena hidupnya masih berdosa, masih berjudi, masih pemabuk, ya, masih
macam-macam lah dosanya. Oh, dia nggak ke surga, dia juga nggak ke neraka karena sudah menjadi anggota gereja. Jadi mulailah ya keluarganya membeli apa? Tiket pengampunan dosa. Ya, pernah saya katakan ada orang membuat lelucon kan. Jadi bapaknya mati, keluarganya tahu ya bapaknya tidak mungkin masuk surga. Jadi keluarganya mulai beli tiket. Beli terus, beli terus. Sampai kapan bapaknya keluar dari api penyucian? Suatu hari anaknya sudah terlalu ya sering beli, dia tanya pada pastor, "Pastor, sudah belum bapak saya masuk surga?" Pastor bilang, "Belum." Terus dia tanya, "Kenapa, Pastor?" "Ada satu anggota badannya yang nyangkut di api penyucian. Kalau kamu beli tiket terakhir ini, bapak kamu sudah langsung masuk surga." Terus dia tanya sama pastor, "Mananya yang nyangkut? Mana yang nyangkut ya?" Kristi, "Kaki yang mana?" Terus dia tanya, "Kakinya nyangkut." Terus dia tanya sama pastor, "Kaki mana ya? Mau pilih kaki mana?" Kaki apa? Kaki kanan. Oke, kaki kanan, dia bilang. Oh, dia langsung nggak mau beli. Dia pulang. Pastornya bilang, kok kamu nggak mau beli? Kaki kanan sekali beli, langsung bapakmu ke surga. Nggak apa-apa, dia bilang, kaki kanan bapak saya, kaki palsu. Dia udah di surga, pastor. Jadi yang betul yang mana? Pastornya atau orang itu? Ya kan, ini lelucon. Jadi, mulailah gereja masuk begitu banyak ajaran-ajaran di luar gereja. Makanya berhala masuk ke dalam gereja. Sampai satu hari, ya, gereja itu dari tahun, ya, 300-an sampai sekarang tahun 1517, lebih dari 1000 tahun gereja dalam masa yang paling gelap. Ya, percaya Yesus belum tentu selamat, padahal Alkitab mengatakan kalau percaya Yesus langsung selamat. Alkitab ini nggak cukup, ya. Kemudian Tuhan memimpin seorang pastor juga, namanya Martin Luther. Namanya apa? Ya, jadi Martin Luther itu dia belajar sampai gelar doktor dalam bidang teologi. Dia adalah profesor teologi di satu kota yang bernama Wittenberg. Wittenberg itu jaraknya dengan Berlin kurang lebih 45 menit dengan kereta, ya. Saya pernah ke kota Wittenberg melihat tempat Martin Luther menempelkan 95 poin dia nggak setuju dengan tiket pengampunan dosa. Waktu itu, ya, Roma Katolik perlu uang. Perlu apa? Ya, uang untuk merenovasi gereja yang ada di kota Roma, Santo Petrus. Jadi mereka pergi kemana-mana menjual tiket. Dan Martin Luther menempelkan 95 poin, dia nggak setuju, di pintu gereja tanggal 31 Oktober. 31 apa? Makanya ulang tahun gereja kita selalu minggu terakhir di bulan Oktober. Mengingat hari reformasi. Jadi hari reformasi itu hari yang penting sesudah Pentakosta. Setelah apa? Pentakosta itu hari berdirinya gereja, hari reformasi itu hari bagaimana Tuhan memurnikan gerejanya lagi. Jadi Martin Luther, dia menempelkan 95 dalil itu dengan tujuan dia akan menantang, ya, utusan Paus yang bernama Tetzel untuk berdebat. Kenapa begitu? Dia tempel tanggal 31 Oktober. Kenapa? Karena tanggal 1 November itu hari raya apa? Roma Katolik. Arwah. Santo, Santo, Santa, Santa. Mereka bisa berdoa pada Maria, bisa berdoa pada orang-orang kudus. Ya, kalau di Singapura ada gereja namanya gereja Novena. Gereja apa? Novena itu nama dari satu Santo, Santo, Santa mereka loh. Mereka menganggap, oh nih gereja ini sakti. Kamu mau minta apapun di situ akan dikabulkan. Ya, padahal orang mati mana bisa lagi mendengarkan suara kita. Ya, hanya Yesus yang menjadi imam besar agung kita. Jadi Martin Luther dia membawa gereja keluar dari gereja Roma Katolik dan tujuannya hanya satu, kembali kepada Alkitab. Maka semboyan dari reformasi ada 5 sola, 4 yang utama, yang terakhir itu menjadi slogan semua orang. Satu apa? Sola Scriptura, hanya Alkitab saja, 66 buku, bukan 80 buku. Yang kedua, Sola Gratia. Kita bisa selamat karena anugerah, pemberian Allah. Yang ketiga, Sola Fide. Tadi lagu yang kita nyanyikan ini, ya, 387, itu ditulis oleh Martin Luther. Berdasarkan Mazmur berapa? 46. Ya, waktu itu dia berani melawan gereja Roma Katolik loh.
pada zaman itu siapa yang berani melawan paus gereja Roma Katolik, bagaimana? Mati. Tapi Tuhan melindungi dia loh. Gimana caranya dia melindunginya? Sehingga apa yang menjadi pendapat Alkitab Martin Luther itu tulis, dan pada saat sebelum reformasi Tuhan mengizinkan yang namanya mesin cetak ditemukan. Mesin apa? Ditemukan di mana? Di Jerman juga. Jadi pendapat dari Martin Luther yang berdasar Alkitab, dia bisa cetak dan dia sebarkan ke Jerman, sehingga orang Jerman matanya terbuka bahwa gereja Roma Katolik menyimpang dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan Martin Luther sesuai dengan Alkitab itu yang betul. Itu yang betul. Sehingga Martin Luther dilindungi loh oleh orang-orang Jerman, sehingga dia tidak berhasil ditangkap oleh gereja Roma Katolik untuk dihukum gantung dan dibakar. Nah, kalau kita lihat ya, dari tahun 300-an, dari Konstantin sampai Martin Luther 1517. Berapa tahun? 1000 tahun. Gereja dalam masa kegelapan, kemudian mulailah gereja itu bukan lagi gereja satu, Roma Katolik, dan gereja yang kedua di timur, gereja Ortodok Timur. Bedanya apa? Kalau Roma Katolik banyak menyembah patung. Ya, kalau kamu masuk gereja Roma Katolik begitu banyak patung ya. Kalau kamu masuk ke gereja Kristen Ortodok, ya seperti di Rusia, bukan menyembah patung, tapi menyembah apa? Gambar, ikon, ya ikonnya. Makanya di gereja itu banyak yang namanya jendela, ya jendelanya ini warna-warni, di situ ada gambarnya, ya. Itu menjadi objek yang mereka sembah. Nah, jadi selama ribuan tahun, 1000 tahun lebih, gereja dalam masa kegelapan dan dibawa keluar oleh Martin Luther, sehingga timbullah nama gereja yang disebut gereja Protestan. Apa? Protestan. Gereja Protestan itu ya semboyannya sola scriptura, sola gratia, sola fide, dan solus Christus. Solus Christus, bahasa Latin, bahasa apa? Ya, karena gereja Roma Katolik Alkitabnya hanya bahasa Latin. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Siapa yang berani, pasti mereka hukum mati. Nah, yang terakhir, soli Deo gloria. Artinya begini ya, pada zaman itu mulailah orang-orang di gereja bukan hanya belajar firman, mereka juga memuji Tuhan. Memuji apa? Tuhan. Yaitu dari musik klasik, musik barok yang kita kemarin ikut seminar, kemudian ya Tuhan menggunakan begitu banyak orang di gereja membuat yang namanya him. Namanya apa? Him. Nah, kalau kamu nanti sempat ya belajar ya tentang him itu ada yang namanya musical sentence loh, nggak sembarangan ya. Jadi ada ya 3 bait dan sebagainya, ada kurnya. Dan setiap him itu seperti Martin Luther, kamu kalau lihat di sini, yang membuat syair ya Martin Luther. Tapi nanti ada yang membuat apa? Melodinya. Membuat apa? Nah, kalau sekarang gereja lagu-lagu di gereja itu siapa yang bikin? Banyak artis. Banyak apa? Mereka rekaman, mereka merasa ini lagunya, terus dipopulerkan, begitu banyak orang ya tahu lagu itu menjadi lagu-lagu gereja. Kalau zaman dulu enggak, seperti Fanny Crosby. Dia membuat begitu banyak syair lagu, tapi ada orang yang menulis musiknya. Semua tidak ada istilah komersial. Nggak ada 1 sen pun mereka dapatkan. Oke. Nah, kapan gereja mulai punya musik kontemporer? Ya, yaitu pada saat yang namanya nanti kita akan masuk ke dalam yang poin yang ketiga, C. Karismatik apa? Nah, karismatik. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang karismatik ada di semua gereja. Ada di mana? Roma Katolik ada, Kristen semua, termasuk gereja BP, Alkitab Presbyterian. Banyak gereja-gereja di Singapura yang sudah menjadi semi karismatik. Nah, kalau kita lihat ya, iblis menyusup masuk dengan memperkenalkan berhala dalam gereja. Seperti orang Israel. Mereka menyembah berhala dalam arti menyembah Yehova, tapi yang disembah adalah patung Baal. Patung apa? Baal. Kalau kamu lihat ya arsitektur gereja, ya kan? Setiap gereja kan dibangun ya dengan apa? Dengan mentereng. Seolah-olah kalau bangunan itu nggak keren ya kayak gereja ya dan sebagainya, itu Tuhan Yesus tidak hadir di situ. Betul? Betul nggak? Di zamannya para rasul nggak ada gedung gereja seperti ini loh.
Tidak ada. Kapan gedung gereja itu mentereng seperti ini? Kapan? Waktu Konstantin menjadi kaisar, mulailah di Eropa, di setiap kota dibangun gereja-gereja megah. Ada 2 jenis gereja. Gereja yang pertama, itu gereja dalam bentuk kubah. Bentuk apa? Kubah begini ya. Jadi yang pertama menggunakan kubah sebagai tempat ya pertemuan anggotanya, bukan masjid, tapi gereja. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini, lancip. 2 jenis ya. Kalau kamu ke kota London ada 2 gereja. Kalau gereja Westminster seperti ini, kalau gereja Saint Paul, ya, gerejanya kubah. 2 jenis ya. Itu disebut gereja apa? Gereja berkemenangan. Dan orang Roma Katolik sampai sekarang masih membangun gereja, sudah berapa tahun belum jadi loh. Karena inginnya membuat gereja itu seperti ya bagaimana? Begitu ya. Grand ya arsitekturnya dan sebagainya. Padahal bagaimana? Gereja itu adalah orang yang bertemu di dalam nama Yesus, dan gereja mula-mula bertemunya di rumah-rumah orang percaya. Nah, kalau kita lihat ya, gereja itu sudah disusupi berhala. Kalau kamu sempat ya pergi ke gereja-gereja di Israel, rata-rata itu di bawah naungan gereja Roma Katolik. Kalau kamu masuk, itu tidak terasa seperti gereja. Kalau kamu masuk ke dalam, misalnya di Bethlehem ya, mereka mengatakan Yesus lahir di sini. Nah, di dalamnya itu begitu banyak lampu dan remang-remang. Remang seperti apa? Kalau gereja kita kan terang ya lampunya. Itu seperti kuil. Seperti apa? Kuil ya. Beda sekali. Jadi kalau kita lihat ya, gereja sudah dikeluarkan dari Roma Katolik 1517. Ya, disebut dengan reformasi gereja Protestan. Tetapi ya nanti ya tahun 1948, tidak lama loh, hanya 400 tahun, gereja balik lagi ke gereja Roma Katolik. Balik. Kenapa balik lagi? Karena nanti satu saat gereja Roma Katolik ya bisa berhasil menyatukan semua gereja, dan setelah itu gereja Roma Katolik akan menyatukan semua agama, dan antikristus akan menggunakan platform ini menjadi penguasa seluruh dunia. Ya. Jadi kenapa perlu penguasa seluruh dunia? Untuk antikristus menjadi penguasa dengan damai semu 3,5 tahun. Kalau kamu baca di Wahyu lah, ya 3,5 tahun, ya, yaitu kuda putih yang ditunggang oleh penunggang, dia hanya bawa busur, tidak bawa panah. Artinya antikristus akan menaklukkan seluruh dunia, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa dia. Dan apa yang dia lakukan nanti? Dia akan menyatukan Arab Israel. Arab apa? Sampai sekarang tidak ada orang bisa menyatukan Palestina dan Israel. Pada saat itu antikristus bisa mendamaikan mereka. Dan apa yang terjadi? Dan antikristus akan berhasil menenangkan orang-orang Arab, dan Israel akan diizinkan membangun bait Allah di kota Yerusalem. Di mana? Kota Yerusalem. Kenapa? Kenapa dibangun? Karena dia antikristus, setelah 3,5 tahun berlalu, dia akan masuk ke dalam bait Allah itu, dan dia mengaku dirinya Kristus. Dia memerintahkan seluruh dunia menyembah dia sebagai Allah, semua agama ditiadakan. Nah, kalau kita lihat ya, platform sekarang kenapa Israel masih ribut-ribut, belum selesai, karena itu nanti mengarah kepada kedatangan antikristus. Dan sebelum antikristus datang, semua gereja yang ada, kalau boleh, dirusak. Cara rusaknya apa? Memasukkan berhala ke dalam gereja. Berhala sekarang bukan dalam bentuk patung loh. Berhala gereja Protestan sekarang dalam bentuk apa? Musik. Apa? Musik. Ya, entertainment. Kalau nggak ada musik, ada band, orang nggak merasa. Ya, mereka bilang apa? Gereja kamu nggak greget, nggak apa? Nggak greget katanya. Kalau menyanyi hymn apa? Nggak apa? Nggak greget. Jadi itulah yang menjadi kontaminasi gereja. Ya, secara singkat begitu ya. Yang pertama yang dirusak apa? Firman-Nya dengan cara apa? Menambah, mengurangi, dan menyimpangkan. Yang kedua, berhala dimasukkan kemana? Gereja. Kenapa? Karena
membunuh orang Kristen nggak akan berhasil. Jadi caranya apa? Membuat agama Kristen menjadi agama negara, dan begitu banyak ya unsur-unsur kafir yang masuk dalam gereja, sehingga gereja Roma Katolik ya dalam waktu 1000 tahun tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus, tapi menambah Alkitab dan juga menambah yang namanya amal untuk masuk surga. Baru pada abad 16 Martin Luther, karena dia membaca firman, Tuhan menggunakan dia membawa ya orang percaya keluar dari gereja. Tetapi ya abad ke-20 1948 ada tokoh-tokoh gereja membawa kembali gereja ke Roma Katolik. Kemana? Roma balik lagi. Ya, kenapa balik lagi? Karena kalau kamu baca di Alkitab ya, sebelum Yesus datang, gereja-gereja itu semakin sedikit yang benar-benar benar. Kebanyakan apa? Sudah rusak. Sudah apa? Rusaknya apa? Berhala masuk ke gereja. Sekarang bukan dalam bentuk patung, dalam bentuk apa? Entertainment, apa? Makanya di gereja ya, kalau yang memimpin pujian itu satu orang saja di mimbar nggak cukup. Ada penyanyi latarnya kan? Ada penarinya kan? Nah, banyak lampunya dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Nah, itulah tantangan kita ya. Tidak gampang ya untuk terus berdiri di atas firman Tuhan yang benar, karena zamannya makin lama dekat dengan Yesus, gereja itu jatuhnya makin jauh. Jatuhnya apa? Makin jauh, makin susah ditolong. Ya, kalau kita lihat ya, kalau dulu kita pasti pernah ikut gereja yang semi karismatik, ya kan? Atau ada keluarga kita di gereja karismatik dan sebagainya. Tapi kalau ya Tuhan berkehendak, ya kita bisa ya meninggalkan semua itu dan kita harus taat kepada firman yang kekal. Nah, kalau Tuhan izinkan kita akan belajar lagi yang C, yang namanya karismatik. Ya, jangan lupa A apa? Alkitab ditambah, dikurangi, dan didistorsi. B, berhala masuk ke dalam gereja. Nanti C, nanti karismatik. Ya. Dan yang terakhir apa? D apa? Deformasi. Dulu ada reformasi, nanti ada yang namanya deformasi. Ya, deformasi oleh kaum Injili baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Kami diberi kesempatan untuk melihat keadaan dunia sebelum Yesus datang kedua kali. Dan kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah mendirikan gerejanya dan juga terus menjaga gerejanya. Walaupun semakin sedikit ya, anak-anak-Mu yang mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Lebih banyak mereka yang sudah menyimpang mau menjadi dunia ya, yang sama dengan mereka. Tolonglah kami Bapa supaya kami bisa terbuka matanya melihat kebenaran firman-Mu dan kenyataan sejarah yang sekarang kami hadapi. Supaya kami tahu mana yang Kau kehendaki, mana yang tidak berkenan padamu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa dengan kesaksian dan pokok doa.